Waktunya Education with Love. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita panggil apa nih Kak? Ini kita kan baru video pertama. Ya, kalau Ya kan? guys kan udah banyak ya. Jadi apa nih? Kalau guys udah banyak, terus happy people udah sering jadi ya apa? kan. Sad people. Sad people. boleh. Apa? Janganlah. Janganlah, sedih. Berarti pendengaran kita sedih semua. Apa? Teman-teman. Ini atau ini? Ya gini. Oh ini. Ya. Teman only one. Nama ini kita kan only one. Oh only one. Di only one. The only one. The only Oke, one. kita ulang. Assalamualaikum di only one. Iya gitu ya. Oke, 1, 2, 3, go. Assalamualaikum di only one. The only one atau only one? Di only one. The only one. Ulangi lagi biar kompak kita. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum di only one. Udah kompak. Berarti fix ya di only one ya. Iya, di only Panggilan one. untuk penonton setia channel only one education. Sedap. Asik, ngeri kali. Asik nggak tuh? Nama udah only one education. Apa juga artinya kan? Only one education. Apa ya? Ini mau filosofis banget ini atau kayak mana? Pokoknya tujuan di only one ini apa? Goalsnya apa sih sebenarnya? Gitu. Kalau ujung edukasi pasti tujuannya memang untuk Pembelajaran apa ya? Buat menambah informasi lah untuk orang-orang semua pendengar di only one gitu. Jadi apapun itu nanti akan kita bahas. Tapi yang hari ini mau kita bahas dulu itu apa? Oh ya, kita bahas dulu kenapa bisa jadi the only one ya? Apa-apa aja badan-badannya ya, badan. Oke, kakak. Ya. Nah, Only one education. Jadi sebenarnya awalnya sih mungkin tuh kita kayak 3 orang atau teman-teman yang gabut. Ya kan? Tapi hobinya nongkrong suka gitu. Suka hedon, suka ngobrol sebenarnya. Nah, karena seringnya ketemu kan, seringnya ngobrol, cuman kita merasa tuh kadang-kadang ya obrolan kita tuh dari mulai yang nggak bermanfaat sampai kadang-kadang ada manfaatnya sedikit sampai yang ada manfaatnya kali gitu. Kadang-kadang sampai yang menyangkut keselamatan dunia kan gitu ya kan. Avengers tuh nggak bisa lah membantu kalau kita nggak bahas ini hari ini. Iya, gitu. Jadi salah satu cabang dari Avengers itu kami di Indonesia. di Indonesia. Iya. Jadi kita tuh jagat bumi langitnya. Iya. Nah, gitu. Jadi kawan kita yang tengah, yang bajunya hijau-hijau ini, terus ada orange-orange-nya tuh, berpikir bahwa kan kita sering ketemu, obrolan kita tuh banyak gitu. Jadi sayang kayaknya kalau tidak diabadikan, nggak direkod, karena benar. banyak isi juga, banyak dagingnya ya. Banyak gitu. dagingnya daripada Ngeri orangnya banget. ya. Iya, ini daging banget nih kalau kata orang. Iya. Ya kan, kayak mana menurutmu Yan? Ya itu gitu lah dia. Jadi kan kita kan kalau setiap kumpul nih kan kita nggak kayak dulu ya. Dulu kita asik menciptakan aib. Iya, benar. Tuh. Jadi orang kalau ngumpul itu selalu menciptakan aib ya. Iya. Iya kan, bener ya. Nah, kalau kita sekarang semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya pertemanan tadi semakin lama. Nah, jadi kami bahasnya itu udah ada daging-dagingnya tadi ya. Udah Iya. yang lebih mendalam, lebih Dalam lagi nyeritain orang gitu. bukan lebih dalam lagi ya sharing ilmu segala macam ya kan. Iya, harusnya udah berpindah ya, bukan manusia lagi gitu yang kita ceritakan, tapi sesuatu yang lebih berimpact lah gitu ya kan. Tapi tetap harus santai ya, jangan Santai. stres Kita ngobrol. Kita lah yang nggak punya uang tapi mau hedon ya. Kita golongan gitu ya. Golongan yang nggak sadar dengan keuangan. Oke, kayaknya lebih gampang, lebih enak kita cerita dulu tentang ini kan tadi tujuan. Berarti setiap apapun kita tuh ada tujuannya. Mirip dengan cita-cita, gitu. Ya kan Kak? Kan kita ini udah dewasa lah ukurannya, bukan anak-anak lagi. Dari waktu kita kecil, terus ada yang sesuatu yang kita ingin capai ketika nanti di usia dewasa dan hari ini sudah dewasa. Apakah gitu? Apa yang kita
impikan, apa yang kita bayangkan ketika dewasa itu sudah tercapai semuanya atau kayak mana gitu. Orang kakak ini kan kakak yang lebih dewasa pada Kia ya kan. Gitu. Ya, kami Jadi memang lebih dewasa. Jadi untuk yang pertama menjawab itu kita dorong sampai yang lebih dewasa. Sama yang paling yang paling dewasa. Ya, cita-cita. Jadi waktu gimana ya? Kan udah tua nih kita kan. Sebenarnya aku lah terutama kan aku udah kepala 3 ya. Kata orang kalau kayak aku tuh udah disuruh kawin gitu. Kapan nikah gitu. Kalau nggak nikah berarti kau masih gagal gitu. Kayaknya semua impian orang dewasa di usia 30-an tuh menikah gitu. Tapi enggak sih kalau bicara cita-cita, aku dulu punya cita-cita waktu masih kecil tuh enggak. Awalnya mungkin jadi dokter karena orang ya, cita itu kayak cita-cita anak-anak gitu. Dokter, astronot, ya kan? Jadi apa? Presiden. Itu kan cita-cita anak-anak kecil kan. Terus berubah lagi cita-cita itu karena memang itu tidak datang dari diri kita gitu kan. Karena itu datang dari orang lain, lingkungan. Waktu SD tuh kayaknya berputar-putaran tuh di dokter, guru gitu. Dokter, guru itu aja. Presiden itu yang memang akhirnya di bawah itu menjadi presiden. Ada loh temanku. Kalau kan ada temanku kan, yang lain ini pada mau jadi angkatan, mau jadi dokter, mau jadi guru yang hari-hari lah yang kita tahu kan. Kita tengok lah kan memang rankingnya terakhir. Cita-citanya menjadi presiden. Ada Kak presiden yang non akademik gitu? enggak, sekarang dia jadi apa? Kuliah lah dia. Sekarang dia jadi apa udah kan Kak? Enggak jadi apa-apa sih. Namanya cita-cita. Oh iya. Nah itu cita-cita. Jadi berarti dari cerita Kak Yani, apa yang kita cita belum tentu apa ya, semua keinginan kita tuh belum tentu tercapai gitu. Kalau nggak dilakukan, kalau nggak ada usaha kita untuk mewujudkannya gitu kan. Nah Kak Dewi dari cerita kakak tadi yang berubah-ubah cita-citanya yang dari awal tadi misalnya menjadi dokter, guru gitu, terus seiring waktu berubah kan karena awal cita-citanya itu kan nggak memang dari kakak gitu keinginannya. Berubah jadi apa tadi Kak? Jadi Spiderman. Gitu. Dokter, guru, baru mulai ada cita-cita yang kuat kali gitu ya. Itu waktu aliyah lah. Baru di situ kenal ilmu jiwa. Disitulah tahu ada istilah psikologi. Nah disitulah baru benar-benar kayaknya aku mau jadi psikolog waktu itu gitu. Kakak berhasil. Iya, benar berhasil. Enggak Ustadz. Dulu Ustadz. Itu ya agak tua gitu ya. Iya, tua semua sih guru kita. Nggak ada yang muda waktu itu nyaris. Dengan ibu kita dulu yang di Kakak sempat belajar sama Bu Yuni Enggak jumpa. juga bagus. Iya. Aku dengar juga cerita tentang ibu itu. juga kita sama Bu itu. Sama Ustaz tuh aku sempat juga sama ibu itu. Karena Ustaz itu sakit. Ya kan sakit. Ibu itu sebenarnya bukan guru ilmu jiwa. Pelajaran apa ya dia? Iya dia Nggak tahu. Oh. Cara ngajar dulu. Iya Bu. Iya, jadi bapak itu sakit. Jadi menggantikan dari pelajaran ilmu jiwa. Memang ya Ustaz itu bagus. Iya, jadi apa ya? Beliau itu mungkin ya meninggalkan kesan yang kuat kali gitu. Apakah dia sebagai pribadi ataukah pelajaran yang disampaikannya gitu yang bikin kita tuh tertarik, oh ternyata ada loh cabang ilmu ini gitu dan bisa ditekuni secara profesional gitu. Padahal bapak itu bukan dari psikolog ya, cuman dia mempelajari ilmu jiwa ya kan. Nah itu dia. Lalu nggak, takutnya nggak nyampe guys. Di only one takutnya nggak nyampe. Iya. Halo di only one. Terus Kak. Iya sih. Aliyah kan, tamat aliyah. Tapi dalam 3 tahun itu masih tetap ada keraguan-keraguan. Apakah aku kuliah di negara Arab ya gitu. Masih pengen ke Mesir karena kan kita sekolah di Mualimin kan. Iya. Gitu yang mana tuh? Iya. Ya, Di Orleans tahu nggak? Tahu nggak sekolah itu ada? Pokoknya boleh kayak gitu. Ada. Kita harus mempromosikan dengan baik. Maksudnya gitu makanya kan. kita tanya ini di Orleans tahu nggak? Kalau nggak tahu ada sekolahnya. Ada. Iya. Dan kayaknya untuk sekolah yang sudah mempelajari ilmu jiwa tuh baru di Alif Maulimin. Iya, Ya kan Kak? kayaknya. Padahal itu sebenarnya memang penting kan. Walaupun dia mau jadi guru atau nggak jadi guru, mau jadi psikolog ataupun enggak, sebenarnya ilmu jiwa tuh sudah seharusnya kita tahu gitu. Iya. Walaupun nggak sebanyak di perkuliahan, tapi tipis-tipis ya untuk Dia tahu ya.
Kayak gitu. Terus Kak, untuk mencapai cita-cita itu, apa yang sudah Kakak lakukan supaya bisa meraihnya? Oh, tentu untuk di psikologi ini aku mengambil langkah realistis. Oh, iya. Kuliah di jurusan psikologi. Kan di mana? Di gitu. mana? Sebutin lah. Nggak usah sebutin. Di UMAH. Oh, di UMAH. Universitas Masya Allah. Aku kalau di dalam makin kebuat gitu. Itu kamusku. Jadi memang nggak bisa. Oh, iya. Aku kalau distimulus. Dia meluluskan Ih makanya. Orang-orang Masya Allah. Itu Masya Allah tuh kalimat thayyibah loh. Iya. Gitu. Gitu. Jadi berarti yang realistis itu yang ku kejar itu adalah keinginan jadi psikolog. Yang kuliah di negara Arab di Mesir itu udah ku kubur dalam-dalam kayaknya sih gitu. Boleh kita tahu alasannya kenapa Kakak mau jadi seorang psikolog tuh, alasannya apa? Apa yang pengen Kakak lakukan kalau udah jadi psikolog tuh apa? Dari waktu kuliah S1 ya, kan aku udah mulai kenal ilmunya tuh kayak mana gitu kan, dan apa fungsi ilmu ini di dalam masyarakat. Ya menurut aku nih kayak apa ya? Kayak kita menyelamatkan bibit manusia gitu loh. Kan selama ini yang kita lihat misalnya orang dewasa yang nakal gitu kan, orang dewasa yang merusak gitu. Kita nggak tahu dia kenapa dia rusaknya itu. sekali ya kan tadi. Kita nggak tahu rusak dia itu kenapa, kan nggak tiba-tiba dia besar usia 20 langsung dia rusak kan, enggak kan, pasti itu dicicil, ditabung dari dia kecil gitu. Makanya nah di dalam psikologi itu kita belajar kayak mana caranya kita membentuk manusia yang baik. Jadi nggak tiba-tiba oh dia jahat cuman kita nuding-nuding doang gitu, kita nggak nyari dari akarnya. Nah psikologi itu manfaatnya di situ gitu menurut aku. Dan tidak jarang selagi belajar psikologi itu jadinya kayak berobat jalan. Ya kan Kak, karena kan dari perkuliahan itu kan kita belajar kenapa sih orang ini bisa jadi kayak gini gitu. Misalnya dia jadinya kayak kok kayaknya dia punya teman sana sini tapi nggak ada yang lekat gitu kan Kak. Kenapa gitu? Barangkali ada sesuatu hal alasannya. Nah ternyata kita jadinya kayak aku kayak gini juga nggak ya? Apa aku karena ini gitu? Jadinya kayak sambil berobat jalan, walaupun ya self diagnose itu kan nggak boleh gitu ya kan? Gitu. Kayak nih cita-cita Kakak. Cita-cita inilah apa orang kayaknya nggak punya cita-cita. Ya Allah, kenapa? Cita-cita sebenarnya dari SD itu cita-citaku tuh memang Menjadi orang kaya. ya, jadi orang kaya itu bukan cita-cita harus ya. Oh, iya, harus. Jadi orang kaya apalagi kita suka hedon Iya. jadi harus. Iya, harus gitu kaya. ya kan. Oke, jadi cita-citanya Ya kan, biasa nggak? Iyalah. Walaupun nonton 25.000, tapi kan harus ada duit yang baru bisa nonton. iya, betul. Jadi waktu di SD itu orang kan semua mau jadi dokter, mau jadi guru. Kalau aku enggak. Kalau aku mau sekolahnya di Mualimin. Masya Allah, berarti itu cita-cita Kakak itu. Mau tujuannya sebenarnya cita-cita itu mau jadi pengusaha sih. Oh, gitu. Tetap Hah? Iya. Aku seneng jualan. Ya. Oh. Aku dulu itu adalah salah satu orang yang selalu berduit itu dari mengerjakan soal, mengerjakan PR orang. Tuh, Pinter dapat berarti dari kawan kita ini Kak. Pintar. Ya, subhanallah. Makanya terus meminta pesantren ya kan. Oh ya Supaya Allah. makin banyak duit tuh ya kan. Anak-anak pesantren kan malas. Oh tujuan. Oke, disclaimer dulu. Tujuannya masuk pesantren bukan mendalami ilmu agama, tapi karena banyak orang dan peluang usaha semakin besar. Motifnya ekonomi ya. Kita kan terlahir di keluarga yang tidak kaya. Oh iya. Gimana caranya supaya kita punya uang supaya terlihat kaya gitu ya? Bukan terlihat sih, supaya jadi kaya. Jadi kaya. Beneran kaya, bukan terlihat lagi gitu. Jadi dari kecil itu orang tuh kok semuanya mau jadi itu gitu. Kalau aku memang nggak ada. Aku pengen jadi pengusaha, tapi di bagian IT. Oh Itu gitu. tujuannya. Jadi kalau untuk sekolahnya bebas sih mau di mana. Mau masuk pesantren, tapi karena kita tidak terlalu kaya, biaya pesantren itu kan terlalu mahal, ya kan mahal. Banyak dapat. Satu tadi tuh sekolah kita tercinta itu ya kan, yang kayak pesantren tapi tidak pulang dengan biaya yang cukup worth it ya, cukup murah ya kan. Masalah situ, dan aku di situ juga mengerjakan tugas orang. Jadi aku tuh tidak pernah bayar kas. Orang kan bayar uang kas nih, aku nggak pernah bayar uang kas karena dibayarin kan. Tapi aku tuh kerjain tugasnya. Jadi aku aman uang kas sehari kalau nggak salah tuh dulu 500 sampai 1.000. Itu udah dibayar dari kelas 1 sampai kelas 3. Terus tapi ngerjain soal, ngerjain tugas, nulis Arab. Walaupun Arabnya nggak cantik, Tulisin aja. tulis aja. Itu kan kalau Iya. kalau laki-laki itu kan males nyalin ya. Iya. Kita kan rajin nyalin. Iya. Udah kita manfaatin gitu. Berarti kawan kita ini
cukup konsisten ya Iya, kan Kak karena jadi pengusaha dengan gitu. iya nggak ada maksudnya dia tak punya target terus dia lakukan itu gitu. Dan yang kakak lakukan ini gitu, usaha kakak berusaha gitu kan. Sekolah kan tadi di Maulimen tuh Sanawiyah. Sampai kapan itu kakak lanjut? Kenapa sampai sekarang kakak menerima tugas-tugas orang lain demi mendapatkan ini kakak? Apa gimana? Kalau di aliyah itu stop ya, karena di aliyah itu kan semua malas belajar, termasuk aku. Malas belajar memang aku juga ya. Aliyah juga malas belajar. Jadi berhenti di aliyah, naik lagi waktu kuliah. Jadi mahasiswanya kan malas ngerjain tugas. Apalagi kalau udah ada apa namanya kalau kita maju ke depan tuh Presentasi. cari bahan. Aku kerjanya cari bahan untuk dipresentasikan, nanti nyampein kawanku. Itu kan kita dapat duit. Print makalah, Iya. harganya 5.000, 15.000. 3 kali lipat guys. Iya. Ya gitu dia. Tapi dia kan bisa dapat cepat tugasnya, nggak harus ngerjain apapun. Iya. Nah, Pintar sama nanti gitu. iya. Kita nggak pintar isinya bagus atau enggak itu urusan nanti, yang penting duit terkumpul. Iya, jasa udah kita kasih ya kan, bayar gitu. Sampai waktu kuliah pun pernah juga sering bikinin tugas praktek gitu, praktek kerja orang. Ya bayarannya nggak mahal sih, 300 satu bab gitu terus 1.000. Tapi tidak banyak lah, karena kan aku kan nggak punya kartu nama untuk dikasih satu-satu. Sini buat tugas sama aku. Iya, tugas kira nggak mau ngerjainnya. Enggak lah, kita beda. Nah, terus konsisten. Habis itu kayaknya seperti itulah semuanya. Oke. Terus apa namanya? Berarti cita-cita kan kakak kan jadi pengusaha. Iya. Jadi dengan konsisten yang sudah kakak lakukan yang secara realistis ya kan, hari ini sudah tercapai menurut kakak? Kalau tercapai sudah. Sudah, alhamdulillah. sudah. Oh, Sudah. gitu. Kenapa? Walaupun dia sempat jatuh bangun karena kurang konsistennya kan. Sekarang alhamdulillah udah. Gitu lah. Kenapa kakak kok mau jadi pengusaha selain mau jadi kaya itu apa? Tujuannya itu apa? Kalau kakak udah jadi mau pengusaha Iya, tuh kamu apa gitu? Aku mau jadi orang kaya supaya bisa membantu orang-orang yang seperti aku dulu. Oh. Dari segi pendidikannya. Iya. Ada nih anak yang nggak bisa sanggup sekolah, tapi dia pintar. Nah itu yang mau ke sekolah kan. Kalau banyak duitnya. Oh gitu. Jadi tujuan kaya itu yang membantu lagi bawa-bawa ya. Jadi waktu dulu bekerja dan ada uang tuh aku selalu bantu yang dibawa dulu. Termasuk keluarga dulu yang kesulitan ya. Ya sampai sekarang ya ada lah, tapi nggak banyak gitu, nggak kayak dulu ya kan. Oh gitu. Masih bisa dilakukan. Mulia sekali ya, masya Allah. Kan baru tahun ya. Ya baru tahun. Iya, nggak usah Itu juga. tadi gunanya kalau misalnya tangan kanan memberi, tangan kiri masih tahu ya. Dokumentasi, saya ngasih nih gitu. Dokumentasi gitu. Oke, selanjutnya kamu, iya. Untuk iya. Kakak Anda kan sebagai orang yang nggak punya cita-cita. Iya, gitu cita-cita apa ya? Iya kan? Aku walaupun kau nggak bilang kau nggak punya cita-cita, aku tahu. Kenapa? Pokoknya aku tahu lah dari apa pembicaraan selama ini. Karena dia tuh yang pernah aku dengar, dia tuh malas belajar. Gitu. Salah satu indikasi orang nggak punya cita-cita tuh biasanya memang malas belajar. Waktu itu ya, kalau sekarang enggak, aku tidak melihat itu. Bagaimana menurut Anda? kemarin kan makin dewasa, Iya, makin pikirannya makin bagus ya. Waras ya, pikiran makin waras. Iya, kalau Kia betul sih Kak. Memang awalnya tuh Kia nggak punya cita-cita karena Kia, iya bener Kia nggak punya. Aku mau jadi ini nggak ada. Dulu kayak yang Kak Dewi lah ya kan mau jadi dokter gitu kan. Kia juga pernah di tahap itu. Jadi polisi ya keren gitu karena keren gitu. Tapi terus kayak mikir polisi tuh urusannya tembak-tembak sama orang jahat. Nanti aku mati kayak gitu, nggak mau kayak mundur. Akhirnya karena banyak resiko di semua cita-cita kayak nggak mau. Gitu ya. Karena ada resikonya gitu misalnya. Meledak gitu. Iya, jadi dokter urusannya sama darah kayak nggak berani. Jadi udahlah jalannya aja dulu gitu kan Kak. Bukan menyeramkan, tapi memang ada resiko. Ada kan, resikonya dari gitu Kak. Jadi Semua ada emang ada resiko. Jualan bisa bangkrut gitu Iya. kan, pengusaha bangkrut. nggak konsisten tadi itu. iya gitu. Jadi akhirnya karena Kia berkeputusan ya udah jalani aja dengan belajar tidak belajar gitu kan. Karena Kia males nyatet Kak. Nah mungkin kalau kakak di kita satu kelas, Kia adalah salah satu Pelanggan ya. pelanggan kakak gitu. Pelanggan. Gitu. Tapi Kia
Tapi Kia baru sadari ternyata cara Kia tuh mendengarkan. Jadi ya Kia belajar itu yang Kia ingat, guru menjelaskan tuh yang dari Kia dengar, bukan dari yang Kia catat. Gitu kan. Oh, udah Kia catat Kia juga malas bacanya. Gitu. Jadi sudah bertemu di persimpangan harus mau jadi apa. Itu di aliyah Kak, karena kan SD kita dipilihin orang tua, sanawiyah dipilihin orang tua. Kita kan belajar mau nggak mau ya, ada didaftarin ya udah jalani gitu kan. Aliyah selesai, mau jadi apa aku gitu. Kalau udah selesai sekolah mau ngapain? Karena Kia nggak mau belajar itu kan Kak, ada jurusan bahasa Inggris, aku udah pernah nggak pinter juga gitu kan Kak, matematika gitu. Bertemulah dengan jurusan bimbingan dan konseling, yang Kia nggak pernah tahu itu apa. Ya udah ini aja kali ya gitu kan. Ada lo makhluk ini gitu. Iya gitu. Makhluk Bimbing konseling. Iya. jurusan ini ya. Ada jurusan ini. Ya. Walaupun kita nggak ngerti itu jurusan ngapain isinya gitu. Ya udahlah pilih aja gitu. Nah, ternyata bimbingan konseling itu mirip-mirip sama psikologi. Gitu. Akhirnya setelah selesai bimbingan konseling ini kita belajar wisuda, dipercaya jadi guru BK, terus melanjutkan lagi sekolahnya di jurusan psikologi gitu. Nyambung ya. Senyambung-nyambung lah. Ketemu nggak cita-citanya? Cita-cita Kia, iya kan. Bahagiakan orang. Masa orang nggak perlu dibahagiain. Usaha sendiri ya Iya. kan dia. Iya kayaknya cita-cita Kia mencukupkan diri Kia aja lah dulu Kak. Jadi setelah Kia cukup udah belajar Kia, udah berjalan dengan sesuainya hidup Kia Dengan gitu, baik gitu dengan ya, baik gitu, ya udahlah gitu. Gitu. Udah tercapai ya. Kalau tercapai belum sih, ya. belum. Karena Tapi menurutku udah. Kenapa? Cita-cita mau jadi polisi tuh kan mau jadi polisi di sekolah. Itu udah tercapai sih menurut aku. iya polisi sekolah ya. Tapi kan itu udah Dulu kan waktu di BK. Oh iya. Tapi kan cita-cita udah Kia eliminasi dari awal. Kok jadinya tercapai di sekarang ya kan? Iya. Gitu. Oke. Di kasusmu Mm-mm. tidak tercapai karena nggak ada cita-cita yang mau kau capai gitu. Iya. Ya maksudnya intinya kau hidup aja sebaik mungkin aja sebisa gitu. kau gitu. Iya kan. gitu. Bukan maksudnya profesi impian Kia kan biasanya gitu kan Kak. Iya, Psikolog iya. kan profesi impian. Kayak ini mau pengusaha gitu. Kalau Kia ya hidupnya dia bagus aja lah gitu. Ya apapun itu. Hari ini Kia fokusnya di bimbingan konseling, psikologi, apapun nanti misalnya ke depannya Kia ditawarkan jadi dosen atau jadi rektor gitu, apapun itu ya lakuin aja lah gitu. Kayak mana mengalirnya, tapi Kia lakukan dengan sebenar-benar dan sebisa Kia gitu. Enggak yang Iya. asal-asal juga gitu kalau Kia sih. Benar. Betul. Kalau apa? Ya ini kayak mana? Menurutmu udah tercapai belum? Tercapai. Kalau seperti mau tercapai kayak Khairul Tanjung. Khairul Anwar Pujangga itu. Kalau mau Terserah, tercapai kayak Khairul Tanjung tuh Khairul Tanjung ya belum lah ya kan, namanya kan beliau kan juga udah kayak Usaha kan dua. iya Pengusaha sukses. Iya, pengusaha terus berusaha deh sampai ujungnya sukses. iya kita masih di pengusaha aja Iya. gitu sih. Baru jualan popeh. Bisnis pop ice. Iya kan bisnis juga pengusaha. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang mau Nggak ada. Ada apa-apa? Ada yang menggelitik. Ada kan apa namanya act out kalau di stand up comedy kan. Oke. Nah, kan dari dulu tuh kita kayak dikasih tahu orang tuh harus punya cita-cita. Iya benar. Bahkan zaman kita sekolah pun, Iya. kita tuh jangankan nggak tahu cita-cita, nggak tahu mau sekolah lanjut kemana aja tuh, kita bisa diremehkan orang kan. Kau udah SMP kau nggak tahu mau lanjut kemana gitu kan. Bahkan anak SD juga dituntut untuk bisa Iya, tahu gitu. sementara dia juga 5 tahun 10 tahun lagi dia mau ngapain. Iya, baca aja belum betul suruh mikirin itu. Nah, menurut aku nanya ya, kira-kira seberapa penting sih cita-cita ini harus ada gitu? Suatu saat kalau misalnya, ya ini kan udah punya anak kan, kau lagi ya punya anak, aku nanti punya anak. Menurut kita nih, penting nggak sih menuntut anak itu untuk punya cita-cita? Silakan. Terus dari mana Kia? Kakak dulu, kakak punya. Aku sebagai yang punya anak ya, Iya. baru punya anak. Kalau cita-cita sih aku untuk anakku nggak nuntut dia mau jadi apa. Terserah dia, yang penting kita mengarahkan kalau itu
agak melenceng kita luruskan gitu. Jadi itu dialah yang punya badan, dialah yang punya kehidupan. Ya, jadi dia kita serahkan sama dia, nanti kita bimbing. Setuju. Ya, jadi seperti itu. Dia mau jadi apa terserah. Berarti penting ya cita-cita ya. Kalau menurut aku cita-cita tuh nggak penting sih sebenarnya. Dijalanin aja. Gimana ya? Penting nggak ya sih? Kalau menurut aku cita-cita nggak penting sih. Karena Cici nggak punya cita-cita mah misalnya gitu dia bilang. karena kan cita-cita itu jadi mengharuskan kita. Mungkin gini Kak, Jadi apa namanya ya, cita-cita itu mungkin nggak tumbuh dari kecil gitu, Iya. apa yang kita mau, karena usia kita yang terlalu muda, mungkin masa sekolah itu dengan keterbatasan kemampuan pikiran kita tuh Iya. nggak bisa kita konsep, karena kita Iya. juga nggak tahu yang di depan itu apa, kayak mana. Iya. Jadi apa namanya ya, kalaupun kita hari ini punya cita-cita, bisa jadi di depan tuh akan berubah lagi. Iya. Kalaupun di kecilnya kita, di mudanya kita nggak punya cita-cita, bukan berarti di dewasa nanti kita nggak punya cita-cita gitu. Karena kan itu keinginan, Iya, hasrat keinginan. kita Jadi gitu, kita mau jadi cuma apa. mengolah, bukan mengolah sih, mengarahkan. Misalnya dia seneng di musik gitu kan misalnya. Ya udah, kita arahkan, salurkan yang arah-arah musik. Nggak harus aku nggak pandai bahasa Inggris, dia harus pandai bahasa Inggris, nggak gitu. Cuman kita mengasih fasilitas itu ya Iya. supaya dia juga tahu gitu. Iya. Bahwasanya itu ilmu itu juga penting, yang untuk bahasa Inggris juga penting. Iya. Gitu kan. Nah, jadi kalau cita-cita sih, kalau kita punya cita-cita, jadi kita mengharuskan nggak? Mengharuskan aku harus kejar nih, aku mau jadi dokter, mengharuskan. Nggak sanggup ini, otak sama duit nggak sanggup, tapi kita mengharuskan jadinya. Gagal kita jadi apa? Stres, depresi, nggak semangat lagi mau belajar yang lain, Iya, nggak semangat. benar, Jadi bagus, udah mengalir aja. Karena kan kita kan nggak tahu depannya kemampuan pikirannya, dia mau kemana kita nggak tahu. Tapi kan Kak Deo, kia jadinya apa namanya ya, the only one gitu. Banyak sekali di luar sana orang tua yang berpikir bahwa anak itu adalah investasi gitu Kak. Jadi dari yang disampaikan Kak Yani, kita tadi ada setuju karena si Cece ini, anak ini tuh dia manusia juga gitu, yang bukan maksudnya dia tuh jalani hidup dia sendiri gitu. Jadi kita tuh nggak bisa Ini intervensi. bukan jalan hidup kita. Iya gitu, bukan jalan hidup kita. Bahagia Kalau misalnya kita paksa, misalnya karena kita dulu pengen jadi dokter nggak kesampaian, kau jadi dokter, aku usaha kerja kalau jadi dokter, akhirnya kan nanti dia juga yang punya cita-cita itu dia tuangkan lagi ke orang lagi yang mungkin keluar dari darah daging dia gitu. Apa ya, jadi kayak lingkaran setan gitu, nggak, jadi dia nggak nikmati betul-betul feel in rasakan hidup dia tuh sebenarnya gitu, pilihan dia nggak bisa dia jalanin gitu. Jadi kalau berkaitan dengan pertanyaan kakak, cita-cita itu penting atau enggak, sebenarnya cita-cita itu penting supaya dia ada arahnya. Cuman kapan munculnya cita-cita itu mungkin bisa dibimbing, mungkin bisa diarahkan, maka taulah dia tujuannya apa gitu. Karena enaknya kita mau kemana, kita mau lakuin sesuatu tuh karena kita ada tujuannya gitu. Misalnya ini, Kia kemarin datang bukan mau makan gitu, jadi kita datengin ke tempat pemesanan makanan, datang makan, duduk makan gitu kan. Kalau misalnya kita datang kemari Kia nggak ada tujuannya, Kia bingung nih Kia mau ngapain di sini gitu. Apa Kia duduk aja, walaupun nanti akhirnya ada tujuan baru, tapi kan penting tujuan itu akhirnya. Tapi seringkali yang jadi masalah tuh munculnya bukan di waktu yang kita inginkan mungkin kan Kak. Munculnya nggak dari kita juga. Iya gitu. Kadang kan banyak juga yang kayak dokter ini kan pada turunan ya kan, anaknya nggak sanggup dia harus. Jadi makanya banyak dokter gagal kan, karena paksaan tadi itu. Makanya lihat aja ke depan, kita mengarahkan, nggak usah dipaksa-paksa dia mau kemana. Kita kasih di pendidikan yang terbaik ya kan. Iya. Wah, terbaik lah, minimal sekolahnya 50.000 gitu. Sejuta gitu ya. Iya, yang penting dia nikmati aja semua apa yang yang dia lakukan hari ini. Iya. Bahagia itu penting ya kan, Iya, dia ya. Waras ya. Iya. Kakak dia menurut kakak kayak mana? Suara tuh ngapain? Kakak menurut kakak kayak mana? Cita-cita itu penting nggak? Tapi tadi udah jawab. Iya. Tadi apa? Rasanya penting sih. Aku ya ngalir lah ya, nggak penting lah ya. 50-50. Mungkin kalau aku di usia 20 ya, mungkin aku akan bilang harus. Orang harus punya cita-cita gitu. Kayak mungkin jawaban Jakia mungkin. Penting cita-cita itu. Tapi karena usia aku sekarang udah 30 gitu ya kan. Dia semakin wise. Makin tua gitu. Anakku yang kecil tadi kan. Jadi kayaknya nggak ini. Mungkin kalau yang di usia 20-an mungkin memang harus memang ada cita-cita. Kayak kita kan, kayak aku sendiri kan harus ada
targetnya nih, oh usia aku udah segini kok gini-gini aja, oh aku harus begini, itu kan cita-cita juga kalau kita berubah dari tempat satu berubah ke tempat lain, itu kan yang cita-cita lain, juga, oh aku harus kayak gini nih di tempat sini kan, cita-cita, oh Gimana Iya, gimana? kalau aku usia 20 tadi aku bilang, ditanya orang waktu aku usia 20 aku bilang, cita-cita itu penting harus. Sekarang tapi kan ini aku lagi nggak punya cita-cita nih. Iya. Iya. Malah 30 hilang ya. Malah hilang. Jadi aku waktu dulu aku cita-citanya jadi guru. Aku udah jadi guru kan. Berarti ada satu cita-cita yang checklist. 7 tahun jadi guru nggak ada sedikit pun ketertarikanku tuh muncul. Malah makin nggak enak gitu. Nggak lah, kayaknya aku adalah orang yang tidak tepat di tempat yang tidak tepat. Gitu. Jadi kayaknya orang kayak aku tuh harusnya meninggalkan tempat itu. Kasihan kan orang-orang yang berpotensi yang lain yang memang berminat, mestinya dia ada di situ gitu. Nah, jadi psikolog waktu itu kan, aku pengennya. Ternyata setelah aku tahu kayak mana kerjanya psikolog, apa yang dilakukannya, pun aku merasa kayaknya nggak cocok juga sama aku gitu. Dengan model aku yang aku nggak mau dengarkan orang gitu. Iya kan? Aku nggak mau dengerin orang. Dia mau jadi Dia psikolog. dipaksa harus gitu kan oleh profesi dia kan gitu. Ternyata kayaknya aku nggak cocok juga gitu jadi psikolog, tapi aku suka ilmu ini gitu kan. Makanya aku sekarang tuh lagi dalam keadaan sebenarnya aku ini mau ngapain. Maksudnya 5-10 tahun lagi tuh aku mau melihat diriku sebagai apa gitu kan. Yang pasti aku nggak tahu aku mau jadi apa, mau ngapain. Cuman yang aku tahu adalah hari ini sejauh aku hidup benar, hidupku baik gitu, memastikan bahwa setiap hari itu ada progres-progres baik. Kayaknya itu udah cukup. Cukup ya. Gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti aku punya anak pun, mungkin aku nggak akan nanya kamu cita-citanya apa ya. Iya, kayaknya aku nggak akan nanya. Iya, kayaknya iya kan kak. Kayaknya kita nggak perlu pertanyakan tujuan orang kan kak. Jadi biarkan aja kalau dia punya tujuan dia lakukan. Kita sebagai orang tua yang lebih dewasa yang diamanahkan untuk membimbing anak ini, kayaknya kita cuman perlu memfasilitasi aja gitu. Iya, fasilitasi. Iya kan, fasilitasi. Iya, benar. Kita nampak sih. Sukanya kemana? Benar. Iya. Kayak gitulah. Apa namanya? Makanya kayak jadinya kan kayak yang kakak bilang tadi, kakak kan dia udah punya cita-cita menjadi guru, jadi psikolog gitu. Kia yang nggak punya cita-cita gitu, yang Kia bilang, iya udah sekarang Kianya jadinya jalanin aja apa yang Kia lakukan udah benar, apa yang Kia, terus Kia juga berusaha untuk berprogres, tidak menurun gitu kan, apa namanya, tapi dalam satu sisi Kia berpikir gitu kan masih cita-cita kayaknya harus ada gitu, walaupun ya mungkin kadang-kadang waktunya kalau di waktu kecil alasan munculnya cita-cita itu karena lingkungan. Terus nanti lambat laun berubah karena sudah berkembangnya pengetahuan dan pikiran dia ini gitu kan. Gitu, the only one. Iya, jadinya maksudnya ada satu yang harusnya di kakak tadi kayak yang jalanin aja. Ada satu Kia yang rasa cita-cita itu memang layaknya ada lah. Kapanpun itu harusnya kapanpun muncul harusnya ada gitu kan kak. Berarti aku mewakili 50-50. Oh iya. Kan? Mewakili Gitu. Jadi oke. Itu the only one. The only one. Ya, the only one. Iya, the only one. Sekian ya gitu. Iya, Cukup ya. Kayaknya iya. kita udah lama kali. Menarik. Gitu, jadi kalau misalnya the only one ada apa namanya ya? Pengen kami. enggak. Pengen punya cita-cita hubungi kami. Apa namanya, boleh saran ya kan kak, atau apapun itu, misalnya barangkali ada yang nonton ini kayaknya nggak gitu deh harusnya, aku yang udah punya anak 5 misalnya, aku yang udah punya anak 10 tuh sebenarnya gini barangkali ya kan, boleh ditulis di kolom komentarnya. Ada kritik dan saran juga silahkan dituliskan. Jangan lupa juga di subscribe, like dan komen tayangan ini supaya nanti kalian bisa mendapatkan informasi notifikasi kalau ada video-video baru selanjutnya gitu. Oke. The only one itu aja, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.